Halo, selamat datang di channel Dio Official Auto. Yes, Nissan akhirnya comeback dengan membawa model terbaru. Dan ini adalah model yang kita tunggu-tunggu, adalah Nissan Serena e-Power. Ini tentunya mobil yang bakal kita coba nantinya, dimana kita punya ekspektasi cukup tinggi terkait efisiensi dan daya jelajahnya. Mengingat kita pernah mencoba Kicks e-Power dari Jakarta ke Surabaya, dan itu membuktikan bahwa efisiensi dari teknologi e-Power sangat mumpuni, dan kita pastinya penasaran dengan Serena e-Power ini. Nah, untuk mengetahui spesifikasi lebih lengkapnya, ikuti terus video ini. Kita mulai dari eksteriornya atau desain dari luarnya. Kalau dilihat, Serena e-Power ini membawa kesan lebih mewah, lebih premium, dan juga nuansa yang lebih tangguh. Kalau dibandingkan dengan Serena terdahulu, grillnya ini lebih masif dengan palang-palang yang lebih tebal. Ini adalah V-shape grill yang memang menjadi bahasa desain dari Nissan. Ini memiliki aksen-aksen chromium, dan tentunya ini akan memberikan kesan yang sangat mewah untuk Serena e-Power. Dan tentunya ini juga sudah dilengkapi beberapa komponen atau perangkat penunjang kenyamanan. Tentunya ada kamera di depan, juga ada beberapa sensor. Dan untuk tampilan tampangnya ini dilengkapi dengan lampu yang sudah LED, baik di depan maupun di belakang. Oke, kita bergeser ke bagian sampingnya. Ini karakter Nissan Serenanya benar-benar masih kental, dimana dia punya pilar yang cukup besar dan juga atap yang cukup tinggi. Cocok untuk keluarga besar ya, dengan 3 baris jok. Untuk peleknya ini berukuran 16 inci dengan palang two-tone yang desainnya ini bisa dikatakan sporty. Kemudian ini juga ada area yang biasanya ini blind spot ya. Dan ini menjadi sebuah keunggulan dari Serena, di mana dia pertama kali dulu mengaplikasikan jendela kecil ini sehingga blind spotnya jadi semakin kecil. Dan kita lihat ini ada spion yang sudah retractable. Ini juga automatic dan elektrik pengaturannya. Dan juga ini dia punya handle pintu yang sudah touchless ya. Dan ini adalah pintu sliding door. Tentunya akan memberikan kepraktisan bagi seluruh keluarga. Sliding door ini sudah dilengkapi dengan kemampuan elektronik atau elektrik sehingga bisa membuka secara otomatis. Dan menariknya, dia juga dilengkapi dengan kick sensor. Jangan lupa bawa kunci dulu, kemudian tinggal diginin aja. Dia akan membuka secara otomatis. Dan ini sangat praktikal dan memudahkan keluarga. Untuk nutupnya juga sebenarnya bisa juga pakai sensor ini manfaatkannya. Tinggal tendang lagi di bagian bawah sini, dia akan menutup. Tentunya kalau tangan Anda lagi penuh, misalnya keluar atau mau masuk, ya udah pakai kaki aja. Jadi sangat praktikal. Oke, kita ke bagian belakang dari Serena e-Power. Kita ketahui bahwa Serena itu punya dimensi yang besar banget. Terutama bagian belakangnya, karena dia boxy, jadinya bagian belakangnya besar banget, kotak. Nah, problemnya adalah pintu bagasi. Pintu bagasinya dia jadi besar banget. Jadi kalau mau ngebuka, ini udah pasti bukanya ke atas ya. Ini bakal gede banget pintunya, jadi ngangkatnya gede banget, dan ini akan memakan ruang yang cukup besar. Jadi kalau misalnya mau ngakses bagian belakang ini di ruangan yang sempit, mungkin akan jadi sebuah kendala. Dan akhirnya Nissan punya inovasi yang disebut dengan dual back door. Dual back door apa? Jadi akan membagi, nah tinggal pencet di bagian logo Nissan ini, jadi kacanya aja yang ngebuka. Jadi kalau misalnya berada di tempat yang cukup kurang space-nya, terus ingin memasukkan barang, bisa memanfaatkan dual back door ini. Jadi ini tadi segini, sekarang jadi setengah gini, ngangkat barang tinggal masukin aja. Dan tentunya ini didukung juga dengan ruang atau bagasi yang cukup luas. Kalau dibikin joknya tegak bagian baris ketiga ini bisa muat cukup banyak barang juga. Dan ini masih bisa dimaksimalkan lagi dengan cara melipat kursi baris ketiga. Dan menariknya ini bukan cuma dilipat rata lantai, dia menggunakan pelipatan ke samping. Nih kalau kita contohin, jadi atasnya dulu, kita tarik nih. Kemudian tarik yang tuas warna biru ini akan melepaskan kunci dan dia secara otomatis akan naik. Jadi akan dibantu dengan pegas, sistem pegas di bawahnya. Jadi naik. Nah, ini ada kaitannya, ini ada pengait nih. Tinggal kaitkan di samping sini. Nih, ya. Ini bagian ininya, kakinya bisa dilipat. Begitu juga bagian sampingnya. Nah,
kita lipat, terus ini kita nyangkutkan. Ini jadi luas banget. Nah, kalau mau mengembalikan posisi semula, ada baiknya membuka yang bagian kanan dulu. Kenapa? Karena di sini ada headrest di bagian tengahnya. Ini akan menjadi penghalang, khususnya untuk kakinya nih, bagian sini. Kaki ini akan kena nanti ke headrestnya. Jadi tinggal buka lagi, terus kaitnya kita lepaskan, turunin. Sebenarnya kalau dilepas dia gantung nih, karena dia ada hidrolik nih, ada pegas di bawahnya. Ini tinggal kita turunkan, kita naikkan. Ini kan posisi seperti ini bisa ditarik lagi bagian ininya sehingga bisa posisi lebih nyaman. Itu ya sebaliknya. Ini buka kaitnya, turunkan, ini dinaikkan dulu ininya. Dia aman nih, dia nggak bakal kegesek tuh. Turunkan langsung. Tinggal kita tarik lagi bagian ininya. Nyaman. Nah, tadi yang saya bilang ada headrestnya. Nih, headrestnya segede gaban nih. Untuk nutup, ini ada bantuan lagi, yaitu berupa ini nih. Kalau misalnya mau bantuan kuat, ini baru dorong, tinggal kita tutup. Nah, problemnya, Anda harus punya tenaga yang cukup untuk jadi agak dibanting sih sebenarnya. Nah, mobil ini punya warna yang banyak banget. Kalau di brosurnya ini ada warna turquoise atau bisa dikatakan hijau kebiru-biruan. Itu menjadi hero color-nya. Oke, ini dia interior dari Nissan Serena e-Power. Tentunya berbeda banget dengan Serena sebelumnya. Dimana kalau kita lihat Serena sebelumnya, dia ada tuas transmisi konvensional. Nah, Serena e-Power ini pengganti giginya itu diubah menjadi tombol. Dan ini masih warna gelap nih, nggak kelihatan apa-apa. Jadi caranya adalah dinyalain dulu. Baru kelihatan nih sistem transmisinya. Dan untuk menyalakannya, start stop buttonnya ada di belakang kemudi di sini. Untuk tampilan dashboardnya ini futuristik, kemudian minimalis ya, karena tombol fisiknya masih banyak sebenarnya, tapi untuk di bagian tengah ini sedikit disembunyikan, terutama untuk pengaturan AC. Pengaturan AC ini udah sentuh ya, touchless lah sebenarnya sih. Tapi kalau untuk pengaturan AC mulai dari dingin atau kecepatan kipasnya ini masih menggunakan model knob putar dan tombol, dan juga ada pengaturan untuk rear control. Jadi ini ada double blower, jadi kenyamanan dari penumpang di belakang ini maksimal gitu, jadi nggak cuma mengandalkan bagian depan. Oke, kita balik lagi ke desainnya. Kalau dilihat nih, desain ini benar-benar mewah dan dia mengaplikasikan aksen kulit sintetis dengan ada jahitan juga dashboardnya ya. Dan yang menariknya adalah head unit dan panel instrumen dibuat dalam satu bingkai yang beda level, ketinggiannya berbeda nih. Tapi ukurannya ini sama, 12,3 inci. Informasi yang diberikan tentunya sangat lengkap. Tapi kalau begitu, head unitnya menurut saya ini tampilannya sederhana banget. Jadi kita cuma diberikan multimedia, kemudian koneksi untuk handphonenya, untuk Bluetooth juga bisa. Dan ini sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Dan kalau digeser, nah nggak ada lagi nih informasinya, cuma ini aja. Untuk panel instrumennya, mulai dari home dulu nih, kemudian ada drive komputernya nih untuk mengetahui average, terus berapa kilometer, kemudian ada energy flow, di mana energy flow ini akan memberikan informasi mengenai aliran energi dari mesin ke baterai, kemudian baterai ke roda. Kemudian ada informasi mengenai ya multimedia, dan juga ada Nissan ProPilot. ProPilot apa? ADAS. Nah, kemudian bagian kemudinya di sini sudah ada kontrol fungsi. Ini bagian sebelah kiri ini untuk multimedia, sementara sebelah kanannya untuk Nissan ProPilot atau ADAS. Ada Intelligent Cruise Control, kemudian ada Lane Keeping Assist, Lane Departure Warning and Prevention, Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection. Kemudian ada Intelligent Forward Collision Warning and Intelligent Emergency Braking. Kemudian ada Blind Spot Warning and Intelligent Blind Spot Intervention. Kemudian ada Rear Cross Traffic Alert, dan juga adalah Intelligent Rear View Monitor. Kemudian ada High Beam Assist, kemudian ada Intelligent Driver Attention Alert. Di bagian bawah sini ada wireless charging untuk smartphone, jadi tinggal naruh handphone, smartphone langsung tercharger secara nirkabel. Kemudian di bawahnya ada Type-C untuk fast charging, kemudian ada USB Type-A yang biasa. Oke, kita lanjut lagi sebelah sini, ada cup holder di kiri kanan. Kemudian sebelah kanannya di bawahnya ini ada pengaturan mulai dari mau slidingnya ngeluarin suara apa enggak. Kemudian ada drive mode, yes, jadi mobil ini punya drive mode. Apalagi joknya ini sekarang menggunakan full kulit. Dan
seperti biasa, model MPV boxy itu dia pasti akan selalu diberikan armrest. Visibilitasnya luas banget, kaca depannya ini besar banget, terus kemudian ada kaca yang di area blind spot nih, jadi blind spotnya jadi terminimalisir. Dan untuk joknya sendiri dia sudah pengaturan ketinggian, maju, mundur, terus juga reclining. Nah, sementara untuk penumpangnya sama, cuma dia nggak ada untuk ketinggiannya, jadi cuma maju mundur aja sama reclining. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari Serena e-Power. Ini luas banget, roofnya yang tinggi banget nih, jarak antara kepala saya dengan langit-langitnya luas banget. Untuk mengontrol kursi ini sendiri juga terbilang praktis. Jadi di sebelah kanan sini ada tuas dan tinggal di slide aja tuh. Kalau misalnya mau reclining juga bisa. Tuh, tarik juga gitu. Dan dia memiliki armrest. Ini ada dua nih armrestnya di kanan, kiri. Jadinya benar-benar wah nyaman banget. Kita lanjut ke paling belakang. Oke, kita sekarang berada di baris ketiga Serena e-Power. Tapi sebelum itu, kita mau bahas dulu nih akses ke baris ketiga Serena e-Power. Ada dua, yang pertama lewat depan, seperti biasa, normal. Nanti ketemu aisle di sini, yang sebenarnya cukup lapang. Dibilang lapang nggak juga, karena ini untuk orang dewasa mungkin akan jadi sebuah tantangan. Kalau untuk anak kecil sih mungkin ya, ini cukup luas. Tapi cara kedua adalah memajukan jok ini. Di bagian belakang jok baris kedua ini ada tuas yang cukup diinjak aja gitu. Jadi tinggal injek, dorong, set, masih pakai kaki. Dan ini akan memberikan kelapangan yang cukup luas khususnya untuk akses. Dan ini masih ditambah juga dengan jok ini baris kedua ini bisa di slide ke kanan. Nah, fungsinya buat apa? Akses untuk baris ketiga semakin luas. Nah, jadinya memudahkan untuk semua penumpang dengan karakter tubuh yang berbeda-beda, mau yang badannya besar atau yang tinggi, ini jadi aksesnya ini cukup luas. Oke, kita lanjut ke bagian jantung mekanis di balik kap mesinnya yang kecil banget nih, dan menurut saya ini terbilang cukup ringan, dan penopangnya ini masih model manual, tapi tidak apa-apa karena di dalamnya ini ada motor listrik, baterai, dan engine konvensional. Untuk engine konvensionalnya ini adalah second generation dari Nissan yang benar-benar baru. Dia berkubikasi 1,4 liter dan berfungsi sebagai pengisi baterai. Karena dia punya baterai berkapasitas 1,7 kWh, chargingnya ada dua, melalui brake regeneration, kemudian juga dari jantung mekanisnya. Jadi baterai akan terisi terus, sementara baterai ini akan memberikan daya ke motor listrik dari Serena e-Power untuk memutar roda. Untuk tenaga yang dihasilkan adalah 163 PS dan torsinya 315 Nm. Tenaga ini dihasilkan oleh motor listrik yang tentunya kita ketahui motor listrik ini akan memberikan akselerasi yang instan. Oke, itu dia tadi Nissan Serena e-Power, dan dia akan meluncur di Gias 2024 di ICE BSD. Dan untuk bandrolnya bisa dilihat di deskripsi video ini. Dan tentunya ya kalau disebutkan bersaing dengan Toyota Innova Zenix. Oke, itu dia tadi review kami Nissan Serena e-Power model terbaru dari Nissan yang melengkapi jajaran e-Power dari Nissan. Sebelumnya ada Kicks e-Power dan sekarang ada Serena e-Power yang merupakan MPV yang menggunakan dua teknologi, yaitu jantung mekanis konvensional dan motor listrik. Bisa dikatakan mobil ini adalah elektrifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.